Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Taqribul Wusul ila Ilmil Usul yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Juzai. Sekarang kita masuk pada muqaddimah. Muqaddimatun ialah pendahuluan. Yang dimaksud dengan muqaddimah adalah hiyallati tataqaddamu alal maksud. Sesuatu yang mendahului tujuan. Itu disebut dengan muqaddimah. Fiha ialah di dalam muqaddimah faslani adapun dua pasal. Kalau di dalam karya ilmiah, fasal ini biasa disebut dengan subbab. Fiha ialah di dalam muqaddimah faslani adapun dua subbab. Al-faslul awwalu adapun subbab yang pertama fi tafsiri usulil fikih ialah tentang penjelasan usulul fikih. Tafsir artinya syarah atau takrif. Yaitu di dalam menjelaskan pengertian usulul fikih atau menjelaskan definisi usulul fikih. Di dalam kitab ini, musannif yaitu Al-Imam Ibnu Juzai menyebutkan definisi usulul fikih atau ta'rif usulul fikih bi'tibari kaunihi murakkaban idhafiyan dan bi'tibari kaunihi laqaban. Definisi usulul fikih berdasarkan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih dan juga berdasarkan nama dari sebuah ilmu. Wahuwa dan adapun usulul fikih ini akan menjelaskan ya definisi usulul fikih bi'tibari kaunihi murakkaban idhafiyan dan bi'tibari kaunihi laqaban. Wahuwa dan adapun usulul fikih murakkabun ialah tersusun min kalimataini dari dua kata. Kata pertama adalah usul, kata kedua adalah al-fikih. Fanufassiru maka menjelaskan siapa kita kulla wahidatin terhadap masing-masing satu alan firadiha secara sendiri-sendirinya wahidah. Artinya akan menjelaskan definisi kata pertama yaitu usul dan kata kedua yaitu al-fikih. Nah, definisi ini adalah definisi usulul fikih bi'tibari kaunihi murakkaban idhafiyan. Summa nufassiru kemudian menjelaskan siapa kita al-murakkaba terhadap yang tersusun minhuma dari keduanya kalimat ini. Kemudian akan menjelaskan definisi usulul fikih sebagai nama dari sebuah ilmu. Artinya akan menjelaskan usulul fikih ya usulul fikih sebagai nama dari sebuah ilmu. Itu ilmu usulul fikih. Sekarang kita masuk pada definisi usulul fikih bi'tibari kaunihi murakkaban idhafiyan berdasarkan susunan mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Amal usulu maka adapun kata usul fajam'u aslin maka ialah jamak dari kata asal. Jadi usul adalah jamak, mufradnya adalah asal. Walahu dan ialah bagi asal fil lughati di dalam bahasa atau secara etimologis maknayani adapun dua pengertian. Ahaduhuma adapun salah satu keduanya maknayani ma adalah sesuatu minhu ialah dari ma asyai'u adapun sesuatu.
Kata asal secara bahasa memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah ma min husyai, sesuatu yang darinya muncul sesuatu yang lain. Misalnya nutfah. Nutfah itu asal. Kenapa? Karena sesuatu yang lain muncul dari nutfah, yaitu manusia. Lahir dari nutfah ini adalah manusia. Berarti nutfah ini adalah asal, sementara manusia yang lahir, yang tumbuh dari nutfah ini disebut dengan fara. Ini adalah pengertian pertama secara bahasa dari kata asal, yaitu ma min husyai. Pengertian yang kedua, wal akharu dan adapun yang lain, ma adalah sesuatu yubna yang dibangun alaihi atas ma, asyai'u apa sesuatu yang lain. Hissan secara indrawi, au maknan atau secara non indrawi atau abstrak. Pengertian yang kedua dari kata asal secara bahasa adalah ma yubna alaihi syai', sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Misalnya ya. Ini kalau contohnya bangunan. Bangunan. Nah, ini biar lebih jelas, biar lebih gampang langsung saja. Ma yubna alaihi syai', sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Baik bangunan itu bersifat indrawi, artinya bisa ditangkap oleh indera, maupun tidak bisa ditangkap oleh indera, melainkan hanya bisa diketahui oleh akal. Contoh dari sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain, secara indrawi, maksudnya secara indrawi bisa dilihat oleh panca indera, contohnya adalah seperti bangunan. Nah, bangunan itu ada pondasi, ada dinding, dan sesuatu yang lain, ada atap dan sebagainya. Nah, pondasi dari bangunan itu dikatakan asal. Kenapa dikatakan asal? Ya, karena di atas pondasi bangunan ini sesuatu yang lain dibangun di atasnya, yaitu ada dinding, ada atap, dan sebagainya. Nah, sesuatu yang dibangun di atas pondasi bangunan ini disebut dengan fara. Sementara pondasinya itu disebut dengan asal. Nah, ini bersifat indrawi. Bangunan ini bersifat indrawi. Kenapa bersifat indrawi? Karena bisa dilihat oleh mata secara langsung. Pondasi dan dinding yang ada di atas pondasi bisa disaksikan oleh mata secara langsung. Nah, ini disebut dengan mayubna alaihi syai'u hissan. Kemudian, contoh yang bangunannya hanya bisa ditangkap oleh akal atau bersifat non indrawi, contohnya seperti ini. Mayubna alaihi syai'u maknan. Contohnya adalah fikih dan usulul fikih. Usulul fikih itu disebut dengan asal. Sementara produk hukum yang kemudian disebut dengan fikih itu disebut dengan fara. Nah, bangunan antara usulul fikih dan fikih ini disebut secara nun indrawi atau makna. Kenapa? Karena disebut nun indrawi karena tidak bisa ditangkap oleh indera, melainkan hanya diketahui, bisa dinalar oleh akal kita, bisa diketahui oleh akal. Itu yang disebut dengan mayubna alaihi syai'u makna. Usulul fikih disebut dengan asal, sementara fikihnya atau produk hukum yang kemudian disebut dengan fikih itu disebut dengan fara. Disebut dengan fara. Ini adalah pengertian kedua dari kata asal secara bahasa. Walahu dan ialah bagi asal fil istilahi di dalam istilah atau secara terminologis, fil istilahi secara terminologis maknayani adapun dua pengertian. Ahaduhuma adapun salah satu keduanya maknayani ar-rajih ialah ar-rajih. Ini adalah pengertian pertama dari kata asal secara
terminologis atau secara istilah, yaitu ar-rajih. Ar-rajih ini artinya yang unggul atau yang kuat. Contohnya, al-aslu fil kalami al-ikmal. Asal dari sebuah pernyataan itu adalah al-ikmal. Al-ikmal itu artinya diamalkan. Nah, kata asal di sini artinya ar-rajih. Ai ar-rajih fil kalam al-ikmal. Pengertian yang kedua dari kata asal secara istilah, wal akharu, dan adapun yang lain, ad-dalilu, ialah dalil. Jadi pengertian yang kedua dari kata asal secara istilah adalah ad-dalil. Contohnya, al-aslu fi hadhil mas'alati al-kitab. Asal di dalam persoalan ini adalah Al-Qur'an. Nah, apa maksud atau pengertian kata asal di dalam pernyataan ini? Yang dimaksud dengan kata asal di dalam pernyataan ini adalah ad-dalil. Ai ad-dalil fi hadhil masalah al-kitab. Nah, sebenarnya selain dua ini ada pengertian lain dari kata asal secara istilah. Setidaknya yang masyhur itu ada 5. Yang pertama itu adalah ar-rajih, yang kedua adalah ad-dalil, yang ketiga adalah al-istishab, yang keempat adalah al-makis alih, yang kelima adalah al-qaidah al-kulliyah al-mustamirrah. Ini adalah pengertian kata asal secara istilah. Ada 5. Namun di sini musannif Al-Imam Ibnu Juzai hanya menyebutkan 2, yaitu ar-rajih dan ad-dalil. Ini adalah penjelasan kata asal. Kata asal. Kemudian, kata kedua dari usulul fikih adalah kata al-fikih. Apa pengertian dari al-fikih? Wa ammal fikhu, dan adapun fikih, fahuwa, maka ialah adapun fikih, fil lughati, di dalam bahasa, secara etimologis, al-fahmu, ialah mengerti atau paham. Yang dimaksud dengan al-fahmu di sini al-idrak. Yang dimaksud dengan al-idrak itu adalah tasawwur syai' fi dzihni, yaitu adanya gambaran sesuatu di dalam pikiran. Jadi pengertian pertama dari bukan pengertian pertama ya. Pengertian fikih secara bahasa adalah al-fahmu, yaitu mengerti atau paham. Wa huwa, dan adapun al-fikih fil istilahi, di dalam istilah secara terminologis, al-ilmu, ialah mengetahui, bil ahkami, dengan hukum-hukum, asy-syar'iyyati, yang bersifat syariat, al-far'iyyati, yang bersifat cabang. Yang dimaksud dengan hukum ya di sini adalah hukum yang ada di dalam fikih, yaitu fi'lul mukallaf alladzi yata'allaqu bil khitab, perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan khitab, atau isbatu syai'in li syai'in au nafihu anhu. Ini adalah yang dimaksud dengan hukum. Kemudian asy-syar'iyyah, bersifat syariat. Artinya hukum ini ma'khudhun minasy-syar'i, diambil dari dalil-dalil syariat. Hukum-hukum syariat artinya hukum-hukum yang diambil dari dalil-dalil syariat. Al-far'iyyati, yang bersifat cabang. Yang dimaksud dengan al-far'iyyah di sini yaitu al-amaliyah allati tata'allaqu bi kaifiyatil amal. Hukum syariat yang berkaitan dengan tindakan dan perbuatan orang mukallaf. Ini yang disebut dengan al-far'iyyah. Al-ilmu, ialah mengetahui, bil ahkami, dengan hukum-hukum, asy-syar'iyyati, yang bersifat syariat, al-far'iyyati, yang bersifat cabang, bi adillatiha, pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat cabang itu, bi adillatiha, dengan dalil-dalil al-ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah, alat tafsili, secara terperinci, fil ahkami, di dalam hukum-hukum, wa fi adillatiha, dan di dalam dalil-dalil al-ahkam. Jadi yang dinamakan fikih itu adalah pengetahuan terhadap hukum syariat yang bersifat cabang dan bersifat terperinci. Maksudnya yang bersifat terperinci ada tafsiliyah.
tafsiliyah, berkaitan dengan kasus tertentu. Disertai dengan dalil-dalil hukum ini yang bersifat terperinci pula. Artinya disertai dengan dalil tafsilinya. Apa yang dimaksud dengan dalil tafsili? Dalil-dalil dari al-ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyah at-tafsiliyah ini, yaitu yang dimaksud dengan al-adillah at-tafsiliyah adalah dalil yang berkaitan dengan kasus tertentu. Karena al-adillah asy-syar'iyyah itu terbagi menjadi dua, ada al-ijmaliyah, ada tafsiliyah. Al-adillah asy-syar'iyyah al-ijmaliyah adalah dalil yang tidak berkaitan dengan kasus tertentu. Al-adillah asy-syar'iyyah at-tafsiliyah adalah dalil yang berkaitan dengan kasus tertentu. Itu yang dinamakan dengan fikih, yang disebut dengan fikih. Pengetahuan kita terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan terperinci disertai dengan dalil-dalil yang bersifat terperinci. Nah, ini yang dinamakan dengan fikih secara istilah. Kemudian di sini musannif yaitu Al-Imam Ibnu Juzai akan menjelaskan secara terperinci dari masing-masing kata yang ada di dalam definisi fikih secara istilah. Faqauluna, maka adapun perkataan kita al-ilmu yaitu al-ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu ini? Nuridu ialah bermaksud siapa kita bihi dengan al-ilmu ma terhadap sesuatu yashmalu yang mencakup apa ma al-qat'ah pada pasti wadzannah dan dugaan kuat. Li'annal fikha karena sesungguhnya apa fikih minhu ialah sebagian dari al-fikih maktu'un bihi adapun sesuatu yang dipastikan wa madnunun dan sesuatu yang diduga kuat. Fal ilmu maka adapun ilmu huna di sini al-dhannu ialah dzan dugaan kuat wa ma dan sesuatu fi maknahu di dalam pengertian al-dhan wa ma dan sesuatu fi maknahu di dalam pengertian al-dhan. Yang dimaksud dengan kata al-ilmu karena al-ilmu itu memiliki itlaqat, beberapa penggunaan. Penggunaan yang pertama dari kata al-ilmu itu adalah ma'rifatus syai' ala ma huwa bihi fil waqi'. Kemudian ada lagi penggunaan dari kata al-ilmu itu adalah mutlaqul idrak. Mutlaqul idrak yaitu pengetahuan yang ada di dalam pikiran, bentuknya apapun gitu ya, bentuknya apapun. Atau al-idrak itu apa itu al-idrak? Biar lebih jelas ya. Yang dimaksud dengan al-ilmu di sini adalah mutlaqul idrak. Mutlaqul idrak. Apa itu mutlaqul idrak? Yaitu husulul makna fin nafsi bitamamihi. Adanya pengertian, pengetahuan yang ada di dalam pikiran. Pengetahuan ini, gambaran terhadap pengetahuan ini bersifat tamam, sempurna. Nah, ini. Artinya gini, biar mudahnya seperti ini. Al-ilmu yang dimaksud di sini adalah mutlaqul idrak. Apa itu al-idrak? Yaitu husulul makna fin nafsi bitamamihi. Adanya gambaran sesuatu di dalam pikiran kita. Nah, al-idrak itu ada kalanya ala sabilil jasmi wal yakin. Pengetahuan kita, persepsi kita itu ada kalanya bersifat pasti dan meyakinkan. Dan itu yang disebut dengan al-qat'i. Pengetahuan yang bersifat pasti dan meyakinkan. Yang kedua, ala sabilil aghlabiyyah wadzan. Pengetahuan ini bersifat dominan atau bersifat dugaan kuat. Bersifat dugaan kuat. Maka yang dimaksud dengan al-ilmu di dalam definisi fikih adalah mutlaqul idrak. Baik pengetahuan atau idraknya itu ala sabilil jasmi wal yakin atau ala sabilil aghlabiyyah wadzan.
au ala sabilil aghlabiyyah wadzan. Sehingga kata al-ilmu yang ada di dalam definisi fikih ini mencakup ilmu yang bersifat pasti dan yang bersifat dugaan kuat, yang bersifat persangkaan, yang bersifat zonni. Kalau itu yang dimaksud berarti ya, kalau itu yang dimaksud berarti pengetahuan kita terhadap hukum yang bersifat pasti juga disebut dengan fikih. Misalnya pengetahuan kita bahwa sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Maka itu disebut dengan fikih juga menurut definisi ini. Cuman kalau di dalam definisi fikih yang disampaikan oleh Imamul Haramain di dalam kitab Al-Waraqat, maka pengetahuan kita terhadap hukum yang bersifat pasti itu tidak disebut dengan fikih. Karena fikih itu hanya berkaitan yang bersifat zonni. Nah, sementara di sini menurut Imam Ibnu Juzai, baik pengetahuan terhadap hukum itu yang bersifat pasti atau bersifat zonni juga sama-sama disebut dengan fikih. Karena yang dimaksud dengan al-ilmu adalah pengetahuan yang bersifat pasti maupun yang bersifat zon, bersifat dugaan kuat. Cuman al-aghlab yang dominan di dalam fikih itu adalah bersifat zonni, bersifat zonni, bersifat dugaan saja, dugaan kuat saja, bersifat persangkaan saja. Wa qauluna bila ahkami dan perkataan kita dengan kata al-ahkam taharruzan karena menjaga atau menfilter ya. Karena menfilter atau menjaga minal ilmi dari mengetahui bidzawati dengan benda-benda atau zat. Bidzawati dengan benda-benda atau zat atau esensi-esensi hakikat sesuatu. Jadi pengetahuan kita terhadap zat Allah misalnya itu tidak disebut dengan fikih. Pengetahuan kita terhadap zat seseorang itu tidak disebut dengan fikih. Pengetahuan kita terhadap batu misalnya tidak disebut dengan fikih karena itu bukan hukum. Wa qauluna dan perkataan kita syar'iyah itu yang bersifat syara, artinya diambil dari dalil-dalil syariat, taharruzan karena menfilter, menjaga minal akliyati dari hukum-hukum rasional, minal akliyati dari yang bersifat rasional, wa ghairiha dan lainnya al-akliyah. Karena hukum itu kan ada hukum itu ada hukum syar'i, ada hukum akli, ada hukum adi atau urfi, ada hukum lugawi. Nah, hukum yang diambil dari akal itu tidak disebut dengan fikih. Hukum yang diambil dari kebiasaan, hukum-hukum yang bersifat kebiasaan itu tidak disebut dengan fikih. Atau hukum yang diambil dari bahasa itu juga tidak disebut dengan fikih. Hukum yang bisa disebut sebagai fikih itu adalah hukum syar'iyah. Artinya bersifat syar'i, diambil dari dalil-dalil syariat. Kemudian al-far'iyah wa qauluna dan perkataan kita al-far'iyah taharruzan karena menfilter, menjaga min usuluddini dari usuluddin. Yang dimaksud dengan usuluddin ini adalah al-aqaid ad-diniyah, yaitu keyakinan-keyakinan agama. Jadi kalau hukum syariat, hukum bersifat syariat, diambil dari syariat. Tapi berkaitan dengan akidah, maka itu tidak disebut dengan fikih. Nah, yang dimaksud dengan al-far'iyah ini artinya allati tata'allaku bi kaifiyatil amal. Al-far'iyah itu artinya al-amaliyah, yaitu berkaitan dengan tindakan perbuatan manusia. Kalau berkaitan dengan akidah, hukum syariat tapi berkaitan dengan akidah, maka itu tidak disebut dengan fikih. Wa qauluna dan perkataan kita biadillatiha yaitu biadillatiha taharruzan karena menjaga atau menfilter minat taklidi dari taklid. Dari taklid. Wa huwa dan adapun taklid al-i'tiqadu ialah keyakinan bi ghairi dalilin dengan tanpa dalil. Fa innahu maka sesungguhnya at-taklid
Fa innahu maka sesungguhnya apa at-taklid la yusamma ialah tidak dinamai apa at-taklid fil istilahi di dalam istilah fikhan pada fikih. Jadi pengetahuan seseorang terhadap hukum syariat yang bersifat far'iyah tapi tanpa disertai dengan dalil itu disebut taklid, dan taklid tidak termasuk dengan fikih, tidak dinamai fikih secara istilah. Ini ya. Wa qauluna dan perkataan kita alat tafsili fil ahkami wa fi adillatiha, yaitu alat tafsil fil ahkam wa fi adillatiha, taharruzan karena menjaga atau menfilter min usulil fikih dari usul fikih. Fa innal faqiha maka sesungguhnya siapa ahli fikih ya'rifu ialah mengetahui siapa al faqih ahada masailil ahkami terhadap satu persatu persoalan-persoalan atau masalah-masalah hukum. Wa yastadillu dan berdalil siapa al-faqih bi ahadil adillati dengan satu persatu dalil, dengan satu persatu dalil. Artinya ahli fikih itu mengetahui hukum-hukum itu secara terperinci berkaitan dengan kasus per kasus, dan juga berdalil, mengetahui dalil dari hukum yang bersifat terperinci ini, juga mengetahui dalilnya dengan secara terperinci juga. Bi ahadil adillah artinya al adillah at-tafsiliyah. Itu adalah fakih. Jadi fakih itu mengetahui hukum secara terperinci, juga mengetahui dalil-dalil secara terperinci juga. Wal usuli dan adapun ahli usul, innama ialah hanya saja ya'rifu mengetahui siapa al usuli anwa al ahkami terhadap macam-macam atau jenis-jenis hukum. Kalau usuli hanya mengetahui hukum secara ijmali, secara global. Wa yastadillu dan berdalil siapa al usuli alaiha atas anwa al ahkam atau atas al ahkam, ya. Wa yastadillu dan berdalil siapa al usuli alaiha atas al ahkam bi ahadil adillati dengan satu persatu dalil, alal jumlati secara umum, secara global. Alal jumlati ini sama dengan kata ala sabilil ijmal, ya. Alal jumlati secara umum atau global, min ghairi ta'yini ahadiha dari tanpa menentukan satu persatunya al-adillah, dari tanpa menentukan satu persatunya al-adillah. Kalau usuli mengetahui hukum secara global dan berdalil dengan dalil yang global juga. Ini perbedaan antara faqih dan usuli. Faqih itu mengetahui hukum secara terperinci dan juga berdalil dengan dalil yang bersifat terperinci. Kalau usuli mengetahui hukum secara global dan berdalil atas hukum itu dengan dalil yang bersifat global. Wataharrozna dan menjaga siapa kita atau menfilter siapa kita aidon juga biqaulina dengan perkataan kita alat tafsir fil adillah, yaitu alat tafsir fil adillah ministidlalil muqallidi dari berdalilnya muqallid alal jumlati secara umum atau secara global. Fa innahu maka sesungguhnya siapa al-muqallid yastadillu ialah berdalil siapa al-muqallid bi asli imamihi dengan dasar imamnya al-muqallid ala sihhati qaulihi atas sahnya, atas validnya perkataan al-muqallid, ala sihhati qaulihi atas validnya atau sahnya perkataan al-muqallid. Dan juga dengan kata-kata alat tafsil fil adillah ini mengeluarkan berdalilnya muqallid. Karena muqallid itu berdalil dengan perkataan imamnya. Misalnya, kenapa niat di dalam sholat itu wajib? Ya karena Imam Syafi'i mengatakan demikian. Misalnya ya. Nah, berarti pengetahuan yang seperti ini itu tidak disebut dengan fikih secara istilah. Tidak disebut dengan fikih secara istilah.
Kemudian kita sekarang masuk pada definisi usulul fikih bi'tibari kaunihi laqaban. Berdasarkan nama atau berdasarkan sebagai nama dari sebuah ilmu. Wa amma usulul fikih, dan adapun usulul fikih, fahuwa maka ialah, adapun usulul fikih, al ilmu ialah mengetahui. Yang disebut dengan al ilmu di sini adalah mutlaqul idrak. Al idrak itu apa? Yaitu husulul makna fin nafsi bitamamihi. Al ilmu ialah mengetahui bil ahkami syar'iyyati dengan hukum-hukum syariat. Al far'iyyati yang bersifat cabang. Al far'iyyah ini sama dengan al alamaliyah. Alal jumlati secara umum atau secara global. Alal jumlah sama dengan mengatakan ala sabilil ijma. Ala sabilil ijma. Dan juga mengetahui wabi adawatiha, dan dengan perangkat-perangkatnya al-ahkam asyariyah al-far'iyah, wal ijtihadi fiha, dan berijtihad fiha di dalam al-ahkam asyariyah al-far'iyah, wama, dan sesuatu ya ta'allaku yang berkaitan apa ma bihi dengan al-ijtihad. Bihi dengan al-ijtihad. Jadi yang dinamakan usulul fikih itu adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat secara global. Secara global. Artinya hukum-hukum syariat secara global ini tidak berkaitan dengan kasus tertentu. Al-ahkam asy-syar'iyyah, al-far'iyyah, al-ijmaliyah. Kalau ingin diperjelas seperti ini. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, al-far'iyyah, al-ijmaliyah. Ini yang pertama dari usul fikih. Yang kedua, al-ilmu bi adawatil ahkam asy-syar'iyyah, al-far'iyyah, al-ijmaliyah. Mengetahui instrumennya atau perangkat-perangkatnya. Yang dimaksud dengan al-adawat di sini adalah al-adillah. Adawat itu sama dengan al-adillah. Kemudian wal ijtihad fiha wa ma yata'allaqu bihi. Wa ma yata'allaqu bihi. Dan juga mengetahui tentang ijtihad dan yang berkaitan dengan ijtihad, yaitu mujtahid, muqallid, mustafti, mufti, dan sebagainya yang dibahas dengan ijtihad. Jadi dari definisi ini, usulul fikih secara takrif, secara takrifil istilah tentunya ini, tapi bi'tibari kaunihi laqaban. Unsur dari usulul fikih itu ada 3. Pertama, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, al-far'iyyah, al-ijmaliyah. Yang kedua, al-ilmu bi adawatil ahkam asy-syar'iyyah, al-far'iyyah, al-ijmaliyah. Yang ketiga adalah al-ilmu bil ijtihad wa ma yata'allaqu bihi. Ini adalah 3 unsur yang ada di dalam usulul fikih. Demikian. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.